Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Ada pertanyaan yang muncul ketika saya membahas hadis man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Ketika saya membahas hadis itu, ada pertanyaan di FB menanggapi video yang lalu. Tegaspan kada kajian masa silam katanya bahaya pisahkan anak dari kasih sayang ibu kandung. Nah, bagaimana kalau yang memisahkan itu justru ibunya sendiri? Ibu itu berprinsip bahwa hidup itu katanya pilihan. Apakah mau menyayangi anaknya atau mau cuekin mereka, cuekin anak. Bagaimana hukum bagi ibu yang seperti itu? Nah, maka kita lihat hadis yang saya bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi yang lahir 209, wafat 279. Haddatsana Umar bin Hafs Asy-Syaibani akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbaroni Huyai bin Abdullah an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Abi Ayub. Sami itu Rasulullah, kata Abi Ayub, Yakul bersabda, man farraqo, barang siapa yang memisahkan bainal walidah antara seorang ibu wa waladiha dengan anaknya, farraqallah, maka Allah akan memisahkan bainahu, antara dia, wa baina ahibatihi, dengan orang atau siapapun yang dia cintai yaumal kiamat, pada hari kiamat. Hadis ini kata Abu Isa, yaitu Muhammad At-Tirmidzi, Hasanun Gharib. Hadis Hasan Gharib, tidak begitu populer di kalangan ahli hadis, tetapi hadis ini termasuk Hasan, dan kalau menurut Nasiruddin Albani termasuk Sahih. Nah, itu hadis yang saya bahas pada pertemuan yang lalu. Dan ini nomor 1204. Di situ ditandaskan di dalam hadis itu man. Man itu artinya barang siapa. Maka tentu saja berlaku bagi siapapun. Baik bapaknya yang mencerai ibunya, kadang-kadang memisahkan anak sehingga anak itu tidak boleh datang ke ibunya. Apakah neneknya karena saking benci kepada ibunya sebagai menantu bawahnya, atau siapa saja. Di dalam hadis itu man itu berlaku siapapun. Bagaimana kalau ibu yang tidak mau mengurus bayi? Berarti dia memisahkan anak dari kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu itu ya dia sendiri. Jadi sama itu hukumnya, memisahkan anak dari ibunya, dari kasih sayang ibunya. Yang tentu saja dia akan berakibat di akhir nanti. Karena kan kita tahu ya, anak itu ketika orang tuanya dalam keadaan sudah usia lanjut dan diperintahkan oleh Allah, wafid lahuma janahadzulli minar rahmah, adalah merendahkan diri di depan orang tua karena rahmat.
Wakul dan katakan olehmu, jadi artinya anak itu diperintah berdoa. Robbirhamhuma kama robbayani sogiro. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada orang tua, ayah dan ibu. Kama robbayani sogiro. Seperti mereka menyayangi aku ketika aku kecil. Itu surat Al-Isra ayat 124. Di situ kama robbayani sogiro, seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil, itu bisa bermakna batasan, bisa juga bermakna maksimal. Memberikan kasih sayangmu ya Allah kepada ayah ibuku seperti ayah ibuku menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Jadi kalau kita sebagai orang tua mencurahkan kasih sayang kepada anak kita yang masih kecil, maka Allah pun akan mencurahkan kasih sayang kepada kita orang tua yang menyayangi itu sebagaimana maksimalnya, karena kita mencurahkan kasih sayang maksimal. Tapi bagaimana kalau seorang ibu itu tidak mencurahkan kasih sayang kepada anaknya ketika masih kecil, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Jadi konsekuensinya, kalau seorang ibu tidak mau mencurahkan kasih sayang kepada anak ketika anaknya masih kecil, maka Allah pun tidak akan mencurahkan kasih sayang semaksimal mungkin kepada ibunya tersebut. Jadi perbuatan orang tua kepada anak itu berdampak kepada orang tua itu sendiri. Jadi anak di masa tua akan dipengaruhi oleh orang tua di masa kecil, ketika anaknya masih kecil. Jadi kalau orang tua menelantarkan anaknya ketika anaknya masih kecil, maka Allah pun akan menelantarkan orang tuanya jika anaknya sudah dewasa. Jadi jangan menelantarkan anak. Jika tidak mau diterlantarkan oleh anak di masa kita tua. Jadi tegasnya, pertanyaan Anda, bagaimana kalau seorang ibu tidak mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka di akhirat, di hari kiamat, dia akan jauh dari kasih sayang apa yang dia cintai. Sedangkan di akhirat kelak, setiap insan butuh kasih sayang siapapun, kasih sayang Allah, kasih sayang sesama teman, karena sesama teman bakal memberikan syafaat. Jadi lebih bahaya kalau ibu tidak mau mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya. Demikian jawaban saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.